Tema kita kali ini tentang alam semesta. Subtemanya gejala alam. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harapkan anak-anak sehat-sehat ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Oke, Ibu harapkan anak-anak berdoa di rumah menurut agamanya ya, yang baik ya, yang sopan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang tema alam semesta. Nah, subtemanya adalah gejala alam. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu gejala alam. Gejala alam merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara alami dan dapat memberi perubahan dalam kehidupan kita. Itu merupakan gejala alam ya. Nah, ada beberapa gejala alam yang dapat kita kenal. Di antaranya adalah hujan, pelangi, banjir, gempa bumi, gunung meletus, apalagi ya, tsunami, petir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Itu gejala-gejala alam yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana proses terjadinya gejala alam itu ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang pelangi. Nah, pelangi kan sangat cantik, banyak warnanya kan? Siapa yang sudah pernah lihat pelangi? Nah, hebat. Nah, jadi pelangi itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat cantik. Ibu sangat suka loh lihat pelangi. Nah, pasti anak-anak juga suka kan? Nah, kita bernyanyi dulu yuk. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Hore! Pelangi itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kita patut bersyukur Tuhan menciptakan pelangi yang begitu indah. Pelangi itu muncul jika ada cahaya matahari yang melewati tetesan air hujan. Nah, jadi sekarang kita akan pelajari hujan dulu ya. Nah, hujan itu terjadi pada siang hari. Pada siang hari itu udaranya sangat panas dengan panasnya matahari, sinar matahari yang begitu panas. Air laut dan air yang ada di darat seperti sungai, danau, air itu menguap dan uapan air itu dia berkumpul di atas langit menjadi awan. Dia berkumpul membentuk awan. Nah, awan itu akan tetesan air itu akan tambah banyak, maka awan itu akan tambah hitam. Nah, setelah itu awannya sudah hitam, maka akan turun tetesan air itu, turun hujannya. Nah, itu yang terjadi hujan. Nah, jika air hujan mulai mereda, maka muncullah sinar matahari. Nah, sinar matahari itu dia melewati tetesan-tetesan air yang air hujan tadi, maka akan terjadi pembiasan. Nah, maka muncullah pelangi.
Nah, warna pelangi itu bisa disingkat menjadi me, di, ku, hi, bi, ni, merah, ji jingga, ku kuning, hi hijau, bi biru, ni nila, ungu. Nah, itu ya. Biasa disingkat menjadi me, ji, ku, hi, bi, nium. Nah, yang berikut kita pelajari gejala alam yang berikut adalah gunung meletus. Nah, gunung meletus. Siapa yang tahu apa itu gunungnya? Gunung itu bentuknya kerucut, dan tinggi. Nah, yang ada di bumi ini ya. Nah, jadi ada bentuknya kerucut dan tinggi, itu namanya gunung. Nah, gunung itu bisa meletus, bisa mengeluarkan dapat mengeluarkan larva. Nah, larva itu berbentuk lumpur dan sangat panas. Jadi kalau ketika terjadi gunung meletus di tempat yang kita tinggal, maka kita harus pergi menyelamatkan diri di tempat yang aman. Sekarang kita pelajari gejala alam yang berikut adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi itu adalah getaran atau gerakan yang terjadi karena aktivitas yang ada dalam perut bumi. Nah, getaran itu dapat menghancurkan gedung yang tinggi bisa hancur. Nah, coba lihat di gambar di sebelah ya. Nah, gedung hancur, tanahnya jalannya terputus, rumahnya roboh, pohonnya tumbang. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi saat terjadinya gempa bumi, kita harus pergi menyelamatkan diri di tempat yang aman. Nah, seperti di lapangan yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada rumah. Nah, supaya selamat dari bencana gempa bumi. Ya, anak-anak. Jadi gempa bumi itu terjadinya kapan saja dan di mana saja. Jadi kita hati-hati ya, lebih berhati-hati lagi ya kalau ada getaran-getaran seperti getaran-getaran gempa bumi itu, kita langsung keluar rumah ya, cari lapangan yang luas, berdiri di situ ya. Oke, nah sekarang yang berikut adalah gejala alam yang berikut adalah banjir. Nah, siapa yang pernah rumahnya kena banjir? Ibu tahu, anak-anak ibu di daerah kita banyak yang rumah kena banjir kan? Nah, kenapa ya terjadinya banjir ya? Nah, banjir itu terjadi kalau air hujannya banyak. Nah, air hujannya terus menerus dan juga banyak pohon-pohon ditebang sembarangan. Nah, dan juga masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Sampahnya dibuang di jalan, dibuang di pinggir rumah, dibuang di jalannya air. Nah, seperti got. Nah, itu akan menyebabkan banjir. Nah, karena sampah-sampah itu akan menutup tempat jalannya banjir, maka banjirnya itu, airnya itu tidak bisa mengalir. Akhirnya kita terkena banjir. Nah, jadi kita harus tahu cara untuk mengatasi supaya kita jangan banjir. Kita membuang sampah pada tempat sampah. Jadi
kita kumpulkan sampahnya di rumah. Setelah itu kita boleh buang di tempat sampah yang sudah disediakan pemerintah. Nah, setelah itu kita harus banyak menanam pohon ya. Nah, kita menanam pohon. Kalau kita ada di samping-samping rumah ada tanah sedikit, tanamlah pohon ya. Nah, gejala alam itu ada yang membahayakan manusia, ada juga yang tidak membahayakan. Oke, terima kasih pelajaran kita hari ini. Bye-bye.